Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai posting buku besar ya dan catatan neraca saldo ya. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas ya pada part satu yaitu jurnal umum. Ya, sekarang melakukan posting buku besar dan neraca saldo ya. Nah, yang pertama posting buku besar ya. Nah, di dalam posting buku besar ya langkah-langkahnya ya kita pertama pindahkan dulu saldo awal ya. Nah, dari mulai kas ya hingga modal kita pindahkan ya. Nah, ini tanggal 1 ini modal apa saldo awal ya. Nah, setelah nanti semua saldo awalnya dipindahkan, langkah selanjutnya kita memindahkan dari jurnal umum ya masing-masing akun ya diurutkan langkah-langkahnya yaitu dari tanggal 1 ya hingga tanggal 31 ya. Jadi pengerjaannya jangan sesuai dengan nama akunnya terlebih dahulu ya, kas terus piutang ya. Nanti kalau dengan cara seperti itu kadang suka ada yang akun yang terlewat ya. Nah, maka dari itu pengerjanya setelah saldo awal langsung ya memasukkan ya saldo dari jurnal umum dari tanggal pertama hingga tanggal terakhir ya. Seperti itu. Ya, kita kerjakan. Nah, kita pindahkan dulu saldo awal yang pertama kas ya sebesar 12.500.000 ya. Nah, ini. Terus pindahkan lagi piutang usaha 3.500.000 ya. Ini saldo awal piutang. Terus perlengkapan 4 juta ya. Ini saldo perlengkapan saldo awal. Terus peralatan 24 juta ya. Peralatan ini 24 juta. Setelah itu akumulasi penyusutan peralatan 2 juta ya. Akumulasi penyusutan peralatan saldo awalnya ya. Terus kendaraan saldo awalnya 30 juta ya. Ini saldo awalnya. Terus akumulasi penyusutan kendaraan 2.500.000 ya. Ini ya. Terus gedung 30 juta ya di debit ya. Ini ya. Jadi kita pindahkan sesuai dengan posisinya ya di debit kredit kredit ya. Terus akumulasi penyusutan gedung ini ada di kredit ya. Pindahkan di kredit juga sebesar 1 juta rupiah. Terus tanah di debit 35 juta ya. Ini di debit 35 juta. Terus selanjutnya utang usaha dan utang bank ya. Utang usaha 5 juta kredit dan utang bank saldo awal di kredit 10 juta ya. Dan modal di kredit 118.500.000 ya. Ini di kredit ya. Nah, setelah selesai memindahkan saldo awal sesuai dengan posisinya ya, kita langsung memindahkan ya apa nominal yang ada di dalam jurnal umum ya, masing-masing akun yang ada di dalam jurnal umum setiap tanggalnya. Nah, yang pertama perlengkapan ya, perlengkapan itu ada di debit ya. Nah, maka nanti ketika diposting dipindah bukukan pun sesuai dengan posisinya. Ketika di jurnal umum di debit, maka di postingnya pun di debit ya. Itu perlengkapan ya. Nah, di debit sebesar 4 juta ya. Nah, untuk penghitungannya ya, nanti untuk di saldonya ya. Kalau debit dengan debit atau kredit dengan kredit itu ditambah ya. Terus kalau debit dengan kredit atau kredit dengan debit ya
itu dikurangi, ya. Pokoknya pada intinya yang sesama jenisnya itu ditambah, kalau lawan jenisnya itu dikurangi, ya. Sama jenisnya, misalnya debit dengan debit, kredit dengan kredit, nah itu ditambah. Kalau lawan jenis kan debit dengan kredit, kredit dengan debit, itu dikurangi. Ya, untuk nanti penghitungan di saldonya, ya. Nah, ini pelengkapan saldo awal di debit. Nah, ketika ada transaksi tanggal 1, pelengkapan itu di debit. Maka debit dengan debit bertambah 4 juta ditambah 4 juta, maka saldonya menjadi 8 juta. Terus tanggal 1 masih kas, ya, di kredit 4 juta, ya. Nah, 4 juta di kredit. Ya, di saldo awalnya di debit, maka berkurang. Saldonya menjadi 8.500.000 rupiah. Terus tanggal 2 kas 1.500.000, ya. Tuh tanggal 2 di debit 1.500.000, maka debit dengan debit bertambah menjadi 10 juta rupiah. Terus di kredit ada lagi yaitu pendapatan jasa, ya. Nah, kita masukkan pendapatan jasa. Tanggal 2, ya, karena tidak ada saldo awalnya. Di kredit 1.500.000, maka saldonya pun di kredit 1.500.000. Terus selanjutnya tanggal 3, ya. Di debit kas 1.500.000. Ya. Nah, di debit 1.500.000. Debit dengan debit maka bertambah menjadi 11.500.000. Ya. Dan di kreditnya yaitu piutang 1.500.000 tanggal 3. Di kredit 1.500.000, debit dengan kredit maka berkurang, maka saldonya menjadi 2 juta. Terus selanjutnya tanggal 5, ya. Di debit sewa dibayar di muka 3 juta, ya. Nah, tidak ada saldo awal, ya. Langsung berarti di sini tanggal 5, ya, 3 juta. Dan di debitnya saldonya 3 juta. Nah, untuk pencatatan ini jangan sampai lupa, ya, di kolom tanggal yaitu tahun dan bulannya pun harus terisi, ya, supaya jelas bahwa transaksi ini terjadi pada Januari 2019, ya. Banyak, ya, yang tidak ditulis, ya, itu maka dari itu harus ditulis, ya, supaya jelas, ya, terjadinya transaksi pada bulan dan tahun berapa, ya, itu. Nah, terus selanjutnya tanggal 5 kas, ya, di kredit. Ya, tanggal 5 kas di kredit 3 juta. Maka debit dengan kredit berkurang menjadi 8.500.000 rupiah. Terus selanjutnya tanggal 8 utang usaha di debit dan di kreditnya kas, ya. Utang usaha ini tanggal 8 di debit 3 juta, ya, maka kredit dengan debit itu berkurang menjadi 2 juta saldonya. Dan di kolom kas, ya, tanggal 8 di kreditnya 3 juta, maka debit dengan kredit berkurang menjadi saldonya 5.500.000 rupiah. Terus selanjutnya tanggal 8 yaitu piutang usaha di debit dan di kreditnya pendapatan jasa masing-masing 2 juta, ya. Tanggal 13 kita lihat. Nah, ini tanggal 13 di debit 2 juta, ya. Maka debit dengan debit menjadi bertambah, ya, saldonya 4 juta. Ya, tanggal 13 kreditnya pendapatan jasa. Nah, tanggal 13 di kredit pendapatan, ya. Nah, kredit dengan kredit menjadi bertambah, yaitu saldonya menjadi 3.500.000.
Ya. Terus selanjutnya tanggal 17 yaitu kas dan piutang usaha di kredit. Ya. Nah, tanggal 17 kas di debit, ya maka debit dengan debit itu menjadi bertambah. Maka saldonya di debit menjadi 7.500.000 rupiah. Ya. Terus tanggal 17 untuk piutang di kredit, ya. Maka saldo debit dan di kreditnya ada lagi maka berkurang, ya. Menjadi saldonya yaitu 2 juta rupiah. Terus selanjutnya tanggal 20 di debit prefer dan di kreditnya kas, ya masing-masing 1 juta rupiah. Nah, prefer ya tanggal 20 karena di sini tidak ada saldo awalnya ya langsung tanggal 20 di debit prefer 1 juta maka saldonya pun di debit menjadi 1 juta ya. Terus di kreditnya yaitu kas. Ya, tanggal 20 ya di kredit kas. Nah, debit dengan kredit ini berkurang, maka saldonya menjadi 6.500.000 rupiah. Terus tanggal 23 yaitu kas di debit dan pendapatan jasa di kredit 2.500.000 rupiah. Nah, ini tanggal 23 kas di debit, ya debit dengan debit menjadi bertambah. Maka saldonya yaitu di debit 9 juta rupiah. Terus di kreditnya yaitu pendapatan jasa, ya tanggal 23. Di kredit 2.500.000 maka kredit dengan debit hasilnya menjadi saldonya yaitu 6 juta. Terus selanjutnya tanggal 27 ya. Ini di debit beban listrik, air dan telepon dan di kreditnya yaitu kas. Maka posting ke buku besar ya. Beban listrik ini tidak ada saldo awal maka langsung di sini tanggal 27 di debit sebesar 600.000 maka di saldonya pun menjadi 600.000. Terus di kreditnya yaitu kas. Ya, tanggal 27 ya di kredit kas maka debit dengan kredit yaitu berkurang. Maka saldonya menjadi 8.400.000 di debit. Ya, terus selanjutnya tanggal 28 yaitu beban gaji tenaga mekanik dan kreditnya kas. Masing-masing 1.500.000. Ya. Beban gaji. Nah, tanggal 28 di debit beban gaji 1.500.000 maka saldonya pun di debit 1.500.000. Dan di kreditnya yaitu kas ya tanggal 28 1.500.000. Nah, debit dengan kredit berarti berkurang. Maka di debitnya saldonya menjadi 6.900.000 rupiah. Terus selanjutnya ya itu tanggal 28 tanggal 29 yaitu debitnya kas dan di kreditnya pendapatan jasa ya tanggal 29 ya di kredit 1.500.000 ya itu maka debit dengan debit yaitu bertambah 6.900.000 ditambah 1.500.000 yaitu menjadi saldonya 8.400.000 di debit dan di kreditnya yaitu pendapatan jasa. Ya, tanggal 29 kredit 1.500.000 maka kredit dengan kredit itu menjadi bertambah. Maka saldonya di kredit menjadi 7.500.000 rupiah. Terus selanjutnya tanggal 30 yaitu beban gaji di debit dan di kreditnya kas yaitu masing-masing 500.000 rupiah. Ya. Nah, tanggal 30 ya. Nah, ini di debit ya.
Rp500.000 ya. Nah, debit dengan debit maka saldonya menjadi bertambah ya, di debit sebesar 2 juta, di 2 juta ya. Nah, terus di kreditnya ya untuk tanggal 30 yaitu kas. Nah, di kredit 500.000. Nah, debit dengan kredit maka berkurang. Ya, maka di saldonya yaitu di debit sebesar 7.900.000 rupiah. Dan yang terakhir yaitu pi utang usaha di debit dan di kreditnya pendapatan jasa masing-masing 2 juta rupiah. Ya, tanggal 31 di debit pendapatan pi utang 2 juta rupiah. Nah, debit dengan debit itu bertambah. Maka saldonya yaitu di debit sebesar 4 juta rupiah. Ya, terus di kreditnya yaitu pendapatan jasa tanggal 31 di kredit sebesar 2 juta. Nah, kredit dengan kredit maka menjadi bertambah sebesar 9.500.000 rupiah ada di posisi kredit. Nah, sudah selesai untuk pemostingan dari jurnal umum ke dalam buku besar ya. Setelah itu kita pindahkan masing-masing saldonya ya, yaitu dimasukkan ke dalam neraca saldo ya. Itu. Jadi semua ya yang ada di dalam buku besar ya, mulai kas dan nomor akunnya juga dimasukkan sampai ke beban ya, listrik, air dan telepon ya, jadi dimasukkan. Nah, yang pertama ya, kas ya, itu saldonya di debit 7.900.000 ya. Masukkan ya di neraca saldonya di debit 7.900.000 ya. Terus selanjutnya yang kedua yaitu piutang. Nah, ini di debit saldonya 4 juta. Nah, di neraca saldo pun dimasukkannya di debit 4 juta rupiah. Ya, itu. Terus selanjutnya ya, perlengkapan. Nah, perlengkapan saldo akhirnya ada di debit 8 juta rupiah. Ya. Nah, dimasukkan 8 juta rupiah. Terus selanjutnya sewa dibayar di muka ya, sebesar 3 juta di debit ya. Maka di neraca saldonya pun dimasukkannya di debit ya sebesar 3 juta ya. Jadi untuk memasukkan ke dalam neraca saldo itu sesuai saldo akhir yang ada di di buku besar ya, sesuai dengan posisinya. Kalau saldo akhirnya ada di debit, maka dicatat di neraca saldonya pun di debit ya. Kalau neraca saldo akhirnya di buku besar ada di posisi kredit, maka ya dicatat di neraca saldonya pun ya ada di posisi sebelah kredit seperti itu ya. Terus selanjutnya peralatan saldo akhir di debit sebesar 24 juta. Maka di neraca saldonya pun di sebelah debit untuk peralatan 24 juta ya. Terus selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan kredit 2 juta ya. Nah, pindahkan juga ke neraca saldo 2 juta. Terus kendaraan di debit 30 juta, saldo akhirnya ya. Tuh. Terus akumulasi penyusutan kendaraan ya. Di kredit 2.500.000 ya. Itu masukkan 2.500.000 dan gedung saldo akhirnya di debit 30 juta rupiah ya, itu pindahkan. Terus selanjutnya akumulasi penyusutan gedung di kredit 1 juta rupiah ya, itu. Terus tanah di debit 35 juta rupiah ya, ini sudah dimasukkan. Terus selanjutnya utang usaha di kredit saldo akhirnya 2 juta ya, ini utang usaha. Terus selanjutnya utang bank ya, saldo akhirnya di kredit sebesar 10 juta ya.
pindahkan juga di neraca saldonya 10 juta. Terus selanjutnya modal, ya, di kredit 118.500.000 ya, masukkan juga di sebelah kreditnya 118.500.000. Terus privenya 1 juta di posisi debit, ya ini sudah masuk prive. Dan pendapatan jasa saldo akhir di kredit sebesar 9.500.000 rupiah, ya itu. Nah, terus selanjutnya beban gaji di debit 2 juta, ya pindahkan sesuai dengan posisinya di debit 2 juta. Dan yang terakhir beban listrik, air, dan telepon di debit sebesar 600.000 rupiah. Nah, setelah selesai memindahkan saldo akhir dari buku besar, pindahkan dicatat di dalam neraca saldo ya sesuai dengan posisi debit dan kreditnya. Nanti setelah itu baru dihitung ya. Masing-masing debit dijumlahkan dan kreditnya pun dijumlahkan. Nah, ketika penjumlahan itu ya antara debit dan kreditnya itu harus balance ya ataupun seimbang. Nah, setelah selesai ya kita jumlahkan ya jumlahnya di debit 145.500.000 rupiah dan di kreditnya pun sejumlah 145.500.000 rupiah. Nah, sudah terlihat di sini antara debit dan kreditnya itu balance ya ataupun seimbang ya. Terima kasih ya pembahasan pada pertemuan kali ini ya, semoga pembahasan pada pertemuan sekarang itu mengenai posting buku besar dan pencatatan raca saldo bermanfaat buat semuanya. Ya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.